Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kabar TV biasa. Pada episode ini kita akan melanjutkan sejarah singkat Yahudi menurut cerita atau catatan McAdamon yang juga dilengkapi dengan Bible. Dalam tulisan McAdamon bahwa sejarah Yahudi itu dimulai pada 4000 tahun silam, yaitu ketika seorang laki-laki yang bernama Abraham, yang kalau dalam bahasa Arab disebut dengan Ibrahim, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang mana Tuhannya dikenal dengan istilah Jehovah. Pada mulanya di sekitar tahun 4500 sebelum Masehi di Babylon, atau yang dikenal dengan Mesopotamia, yang sekarang ini adalah bagian dari Irak. Ada peradaban awal, yaitu peradaban Susa, Kis, dan Ur. Namun kali ini kita tidak akan membahas peradaban-peradaban ini. Yang akan kita bahas adalah sejarah singkat Yahudi menurut catatan Bible dan McAdamon. Di mana kurang lebih di sekitar tahun 2000 sebelum Masehi dari suku Semitik baru dari bangsa Assyria di sekitar Babilonia, seorang yang bernama Terah membawa serta anak laki-lakinya yang bernama Abraham. Terah ini kalau di dalam bahasa Arab ini biasanya disebut atau dipanggil dengan Azar, yaitu membawa serta anak laki-lakinya bernama Abraham, kemudian istri Abraham yaitu Sarah, dan cucu laki-lakinya Lot atau Lut, keponakan Abraham. Kemudian mereka beremigrasi dari kota kosmopolitan Ur di Babilonia dengan menyeberangi sungai Efrat hingga 600 mil ke arah barat daya dari kota Ur hingga ke Tanah Haran, yaitu wilayah selatan Turki saat ini. Di sanalah nanti Terah dengan keluarganya menetap. Bahkan di tanah ini pula lah Terah nanti wafat. Dan di Tanah Haran ini pula Abraham nanti akan berjumpa dengan Tuhan tersebut yang disebut dengan Jehovah. Di mana dalam perjumpaannya dengan Tuhan, yaitu Tuhan yang disebut dengan Jehovah, Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. Jika Abraham mau mengikuti komandemen-komandemen atau petunjuk-petunjuk atau komando-komando dari Tuhan Jehovah, maka Tuhan akan memberi imbalan di mana turunan-turunan Abraham akan dijadikan bangsa pilihan dan akan memberikan perlindungan. Namun di sini Tuhan tidak mengatakan bahwa Tuhan akan menjadikan lebih baik turunan-turunan Abraham, hanya sebagai isyarat bahwa turunan-turunan Abraham akan eksis. Dan tentu saja ini sedikit paralel dengan penegasan kitab suci Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 18 bahwa Yahudi mengklaim dirinya sebagai anak-anak Tuhan. Maka di dalam ayat tersebut juga Tuhan menegaskan, yaitu Allah menegaskan bahwa mereka Yahudi hanyalah manusia biasa. Hal yang menarik di sini dikatakan bahwa di dalam komandemen-komandemen tersebut diantaranya bahwa semua bangsa pilihannya harus dihitan pada usia 8 hari. Kemudian Abraham mempunyai keturunan yang bernama Ishak, yang dalam bahasa Arab disebut dengan Ishak. Dan nanti Ishak akan melahirkan Yakub, yang dalam bahasa Arab disebut dengan Yakub. Kemudian Yakub nanti akan melahirkan 12 anak termasuk Yosef. Oh ya, sebelum dilanjutkan, bahwa keturunan-keturunan Abraham awal ini nanti akan disebut dengan Hebreu dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Yahudi sama dengan Ifrim. Hebreu atau Ifrim ini artinya orang-orang yang menyeberang atau orang-orang dari seberang sungai. Kita lanjut lagi, ketika Abraham wafat nanti akan dikuburkan di Gua Makfela atau dikenal dengan Masjid Ibrahim. Dan tempat ini pula nanti sebagai tempat pemakaman tokoh-tokoh yang dihormati di dalam agama Samawi. Di antaranya selain Abraham, di sini pula nanti dimakamkan Sarah, Ishak, Ribka, Yakub, dan Lea. Lokasinya yaitu berada di kota tua Hebron, di kawasan Palestina, yaitu wilayah tepi barat. Pernikahan Abraham dengan Sarah nanti akan melahirkan Ishak. Ishak kemudian melahirkan sebenarnya 2 anak, yaitu Esau dan Yakub. Namun karena Esau tidak melanjutkan turunan kenabian, maka Esau tidak terlalu dicatat di dalam sejarah. Yang dicatat hanyalah Yakub. Jadi pernikahan Ishak dengan Ribka melahirkan 2 anak, yaitu Esau dan Yakub.
Karena konflik di dalam keluarga dengan Esau, Yakub pun pergi ke Mesopotamia, yaitu yang dikenal juga yaitu sebagai Padan Aram, yaitu ke tempat saudara ibunya Leban. Leban adalah saudara laki-laki ibunya Yakub. Kemudian Yakub menikahi anak sulung Leban yaitu Lea. Setelah 7 hari pernikahannya dengan Lea, maka Yakub pun menikah pula dengan adiknya yaitu Rahel. Di mana Yakub nama lainnya adalah Israel. Jadi nama Israel itu adalah diambil dari nama Yakub. Pernikahan Yakub dengan Lea melahirkan 6 orang anak laki-laki. Yang pertama yaitu Ruben, yang kedua Simeon, ketiga Lewi, keempat Yehuda. Kemudian pernikahan Yakub dengan Rahel awalnya tidak mempunyai anak. Kemudian Rahel menyuruh Yakub menikahi budak perempuannya yang bernama Bilha, maka lahirlah 2 anak laki-laki yang diberi nama Dan. Kemudian satu lagi diberi nama Naftali. Kemudian Lea pun punya budak perempuan, juga dinikahi oleh Yakub. Kemudian setelah Gad dan Aser yang lahir dari budak perempuannya Lea yang bernama Zilfa, maka Lea pun melahirkan 2 anak laki-laki lagi yang bernama Isakhar dan Zebulon. Barulah di usia tuanya Yakub punya anak dari Rahel yaitu Yosef atau yang dikenal dengan bahasa Arab Yusuf dan Benyamin. Jadi jumlah anak Yakub dari keempat istrinya ada 12, yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isakhar, Zebulon, Yosef, dan Benyamin. Kemudian bagaimanakah cerita selanjutnya, yaitu perkembangan anak-anak Yakub yang 12 ini? Maka silahkan tonton terus channel Kabar TV biasa ini. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Agar tayangan ini juga bisa bermanfaat bagi orang lain, bantu share atau bagikan ke medsos-medsos kalian. Demikian sejarah singkat Yahudi Part 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.